Oke, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Karena kita tidak bisa ibadah onsite, ya, mari kita dengarkan firman Tuhan untuk minggu pagi ini. Firman Tuhan yang akan kita bahas terambil dari 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita akan bahas, kita akan kupas ayat ini. Kalau saudara ingin judul renungan, itu terhitung di antara yang tidak dapat ditelan. Nah, di dalam ayat ini kita menyadari, kita akan bahas satu persatu, kita menyadari bahwa dari ayat ini kita ketahui bahwa yang pertama, bahwa kita ini punya lawan atau musuh, yaitu iblis. Kata lawan dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata antidikos, yang berarti lawan di pengadilan, atau bisa dikatakan sebagai accuser atau penuduh, atau persekutor, penuntut. Jadi lawan kita, yaitu iblis itu sebagai penuduh atau penuntut, dia pendakwa kita. Jadi kita harus menyadari akan hal ini. Nah, yang kedua kita akan lihat dari ayat ini bahwa ada kata berjalan keliling. Nah, bentuk berjalan keliling ini merupakan bentuk yang terus-menerus, present, terus-menerus. Hal ini menyatakan bahwa musuh kita, si iblis itu tidak malas. Dia berjalan keliling, merupakan kata kerja yang aktif. Apalagi di akhir zaman, dia tambah aktif mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Iblis sendiri tidak langsung mendekati manusia dan menelannya. Ingat kisah Ayub di Ayub 1 ayat 6-7 dan juga di pasal yang ke-10. Di situ tertulis, mari kita buka terlebih dahulu Ayub 1 ayat 1 pasal yang ke-6. Kita akan lihat di sini. Saudara bisa membuka. Dikatakan di sini bahwa Ayub yang pertama, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi iblis berjalan berkeliling menjelajah bumi. Dia tidak langsung mendekati manusia, langsung menelan. Tidak seperti itu. Iblis berjalan, dia mencari orang yang dikatakan situ dapat ditelannya. Jadi dia berjalan berkeliling. Dia mencari-cari, tidak langsung menelannya. Kalau di ayat 10 dikatakan, kita lihat ayat yang ke-10-nya, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau perbuat berhasil. Ini kita ambil itu, berarti iblis tidak bisa menelan langsung manusia. Dia hanya berjalan berkeliling, tidak bisa menelan langsung. Karena apa? Karena manusia dikelilingi, ada pagar. Pagar yang mengitari manusia, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Iblis tidak bisa langsung karena ada pagar. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita bisa yakin bahwa kita memiliki pagar yang Tuhan buat bagi kita semua. Sama halnya seperti kalau kita lihat kejatuhan daripada malaikat-malaikat yang ada di surga, sepertiga terseret. Katakan sepertiga terseret mengikuti iblis.
bintang yang jatuh, bintang timur yang jatuh itu. Lalu malaikat Tuhan masih ada 2/3 yang mengikuti Tuhan. Bisa dikatakan bahwa setiap manusia memiliki 2 malaikat ya, yang melindungi, apalagi ada pagar Tuhan. Nah, di Ayub pasal yang kedua, ayat yang kedua juga, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, dari ayat-ayat dalam Ayub ini dikatakan bahwa iblis itu berjalan berkeliling. Ya, dia berjalan berkeliling mencari orang-orang ya, yang dapat ditelannya. Lalu kita akan bahas lagi, kita akan kupas lagi bahwa apa yang kita dapatkan dari ayat ini. Yang ketiga, berarti katakan di situ sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau dikatakan sama seperti singa yang mengaum, berarti tidak benar-benar sama seperti. Itu bukan berarti singa. Ya, tidak benar-benar dia singa. Karena singa yang sejati adalah Yesus. Dia singa Yehuda. Ya, dia hanya berpura-pura ya sama seperti singa, hampir mendekati ya, tapi bukan singa yang sejati. Nah, singa yang mengaum-ngaum ini bertujuan untuk menakut-nakuti mangsanya, membuat mangsanya terintimidasi. Mendengar namanya saja, kalau kita dengar atau orang mendengar, wah ada singa, yang pasti ketakutan, orang takut. Walaupun mungkin belum pernah bertemu atau belum melihatnya saja, apalagi mendengar suaranya saja sudah takut ya, mendengar namanya, mendengar suaranya ya, yang mengaum-ngaum itu kita sendiri ya ketakutan walaupun belum melihatnya. Nah, jadi kita tahu iblis, katakan bahwa iblis itu merupakan singa ompong karena Yesus telah mengalahkannya. Nah, sebagai singa ompong dia hanya bisa mengunyah dan menelan. Ya, tidak bisa menggigit, tidak punya taring, taringnya sudah tidak ada lagi. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia mengaum-ngaum itu sama seperti singa, tapi bukan singa yang sebenarnya. Nah, dalam berburu mangsa, singa, kita lihat singa itu mengintai dan mencari hewan yang keluar dari kawanannya atau dari kelompoknya. Nah, jadi perhatikan di sini bahwa iblis juga sama demikian, karena dia seolah-olah seperti singa, seperti itu. Iblis akan mencari orang-orang yang keluar dari kelompoknya, dari kawanannya, atau bisa dikatakan keluar dari perlindungan Allah. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita jangan keluar dari perlindungan Allah. Kita jangan keluar dari kelompok-kelompok yang membuat kita bertumbuh, ya, kelompok-kelompok yang dapat melindungi diri kita. Ya, seperti itu. Ya, karena jika kita keluar, pasti kita akan ditelan oleh iblis. Kalau kita tidak bisa mempertahankan diri. Karena biasanya ya, yang keluar dari kelompoknya itu sulit untuk mempertahankan diri, sementara kelompok bisa saling menolong satu sama lain, ya, membuat benteng perlindungan sehingga tidak diserang oleh singa atau oleh iblis. Nah, kita akan kupas lagi hal yang lainnya. Di sini katakan bahwa mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan di sini bahwa kata mencari adalah kata kerja aktif. Ya, dia mencari sampai menemukan. Iblis ini aktif mencari orang yang dapat ditelannya atau dibinasakannya. Kata Yohanes 10 ayat 10 bahwa iblis itu datang untuk mencari, membunuh, dan membinasakan. Ya, lain halnya dengan Yesus. Ya. Nah, iblis mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Kata ditelan di sini ya, itu sama pengertiannya dengan kata yang dipakai di dalam 1 Korintus 15. Kalau kita lihat di 1 Korintus 15 ayat yang ke-54, 1 Korintus 15 ayat yang ke-54. Ntar kita lihat
di situ dikatakan bahwa ya, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka hendaklah firman Tuhan yang tertulis, ya, maut telah ditelan dalam kemenangan, ya. Jadi kata ditelan yang digunakan di dalam 1 Petrus 5 ini sama dengan kata yang ditelan dalam 1 Korintus 15 ayat 54, yang artinya itu dihancurkan secara total. Dihancurkan secara total, ditelan itu dihancurkan. Jadi iblis berusaha untuk menghancurkan orang-orang yang percaya secara total. Ya, sama seperti maut ini juga telah dihancurkan oleh kemenangan daripada Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini menarik bahwa dikatakan situ mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada dua kelompok manusia di sini. Ya, yang pertama yaitu orang-orang yang dapat ditelan oleh iblis. Dan yang kedua, orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Nah, mengapa ada dua kelompok tersebut? Adanya dua kelompok ini karena keputusan mereka sendiri yang secara sadar atau tidak itu menempatkan mereka di posisi tersebut. Di posisi yang dapat ditelan dan yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Nah, sekarang kita akan melihat ini bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Yang pertama, bahwa kita harus sadar. Ya, sadar. Ini merupakan kalimat perintah. Ya, karena di dalam kalimat kata yang pertama di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 ini dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi yang pertama kita harus sadar. Sadar ini perintah bentuk lampau. Ya, perintah bentuk lampau. Jadi kita harus sadar. Nah, sadar yang dimaksud di sini yaitu kita harus siuman. Tidak mabuk, bebas dari alkohol atau anggur. Ya. Nah, sadar juga berarti waspada, tidak lengah. Jadi kita harus sadar, ya, kita siuman. Jadi kita tidak boleh kita mabuk, ya, menjadikan kita tidak sadar. Orang yang mabuk itu orang yang tidak sadar. Dia dipukul atau ya ditinju, dibohongi, ya dia tidak bisa apa-apa. Ya, dia tidak sadar. Nah, orang yang demikian ini mudah diserang, ya, mudah dihancurkan. Ya, ditipu, dihancurkan nantinya. Nah, jadi kita harus sadar sebagai orang-orang yang percaya, kita harus sadar siapa diri kita. Kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 12, kita ini anak-anak Allah. Ya, kita merupakan anak-anak Allah yang punya roh yang luar biasa di dalam diri kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan demikian, ya, bahwa kita ini berasal dari Allah dan kita punya roh yang luar biasa dalam diri kita. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu sebab ya, roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kita harus sadar bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar sehingga kita atau iblis tidak bisa mendekati kita. Ya, dan kita bisa yakin, ya, bahwa kita punya kuasa sebagai anak-anaknya, anak-anak Allah. Kita pasti akan dilindungi dari pihak Allah sebagai Bapa. Bapa itu pasti akan membuat pagar perlindungan di sekeliling kita. Sama seperti tadi yang Ayub yang pertama pasal yang 10, karena ada pagar, iblis tidak bisa mendekati Ayub karena ada pagar yang mengelilingi. Kita juga, ya, sebenarnya iblis tidak bisa mendekati kita karena ada pagar yang mengelilingi kita. Ya. Nah, kita harus sadar, harus waspada, khususnya ketika kita berada dalam zona nyaman.
karena zona nyaman kita ini bisa menjadi kuburan kita. Jadi berhati-hatilah. Kalau kita merasa kita sudah nyaman, itu berhati-hatilah karena zona nyaman itu bisa menjadi kuburan kita. Ketika kita sudah merasa nyaman, hidup enak, lalu kita makan sebebas-bebasnya, terserah kita, semaunya kita. Nah, lalu datang darah tinggi, kolesterol, diabetes, asam urat. Nah, itu yang akan menghancurkan kita. Jadi kita harus sadar, waspada, tidak boleh lengah. Belajar juga dari yang terjadi di India. Pada awalnya mereka berhasil mengatasi COVID-19, tapi pada akhirnya mereka lengah. Akhirnya menuai akibatnya, banyak yang hancur. Nah, demikian juga kita, kita jangan seenaknya kita berhati-hati ketika kita berada dalam zona nyaman, karena zona nyaman itu bisa menjadi kuburan kita. Memang kalau di dalam Mazmur 23, Tuhan membawa kita ke padang yang berumput hijau, itu memang zona nyaman, Tetapi ingat selanjutnya, ketika aku dalam lembah kekelaman. Jadi tidak hanya padang yang berumput hijau, karena Tuhan juga terkadang membawa kita dalam lembah kekelaman. Tapi kita yakin gak ada Tuhan, dan tongkatnya akan menghibur kita. Jadi kita harus tetap waspada dalam zona nyaman kita, karena pada saatnya akan ada juga lembah kekelaman. Jadi jangan merasa senang dulu, bisa-bisa itu menjadi kuburan kita, zona nyaman itu. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak bisa atau kita menjadi orang yang tidak dapat ditelan? Sesuai dengan ayat ini, yang pertama tadi sadar, yang kedua harus berjaga-jaga. Kita harus terjaga, kehidupan kita harus berjaga-jaga atau terjaga. Dalam bahasa Inggrisnya disebut awake, tidak tertidur, artinya waspada, tidak tertidur. Berjaga-jaga itu tidak tertidur atau waspada. Nah, punya pengertian seperti ini, memperhatikan. Jadi berjaga-jaga itu memperhatikan, lalu memberi perhatian yang ketat kepada apa, kita berjaga-jaga terhadap apa. Jadi memberi perhatian yang ketat. Jadi tidak tertidur, waspada terus, memperhatikan terus, memperhatikan, memberi perhatian dengan ketat. Nah, mengapa Petrus menuliskan ini? Petrus menuliskan hal ini itu karena dia ingat akan peristiwa di mana Yesus menyuruhnya untuk berjaga-jaga dalam doa. Kalau kalian kita bisa lihat, saudara-saudara bisa lihat di Matius 26 ayat 40 sampai 41, dan juga kegagalannya untuk mentaati perintah Yesus di dalam Matius 26 ayat 43, yang akhirnya menyebabkan ia jatuh ke dalam penyangkalan sebanyak 3 kali terhadap Yesus. Di Matius 26 ayat 69 sampai 75. Nah, jadi Petrus punya pengalaman, sehingga dia bisa menasehati supaya kita orang percaya itu berjaga-jaga, berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan, tidak mengalami kegagalan. Nah, orang yang tertidur itu sama halnya dengan orang yang tidak sadar. Itu sangat mudah diserang, dia tidak bisa berjaga-jaga. Nah, kita sendiri jangan sampai mengalami ketiduran secara rohani. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang harus kita jaga? Kita harus menjaga, yaitu pelita kita, supaya kita tidak padam, supaya pelita kita itu tidak padam. Ingat Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kalian ingat cerita di Alkitab, kalau ingat cerita di Alkitab 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu, 5 gadis yang bodoh
itu pelitanya hampir padam dan mereka tidak membawa persiapan. Jadi kita harus berjaga-jaga jangan sampai pelita kita itu padam, karena pelita itu penting dalam kehidupan kita. Ya, pelita supaya jalan kita tidak tersesat, untuk kita juga bisa melawan iblis. Ya, kalau iblis seperti singa, kalau singa pun takut dengan api. Ya, pelita itu sama seperti api juga. Juga kalau kita ingat kembali akan cerita di zaman Samuel, di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa pada zaman dahulu itu firman Tuhan itu sangat jarang. Ya, kita lebih buka supaya kita lebih jelasnya. 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Nah, katakan situ, ya, di dalam ayat pertama dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Lalu lanjutnya di ayat yang ketiga, lampu rumah Allah belum lagi padam. Pelita di rumah Allah belum lagi padam, jadi hampir padam. Jadi kita harus bisa menjaga. Kalau hampir padam dikatakan di situ firman Tuhan jarang, sudah jarang. Yang penglihatan pun tidak. Jadi perhatikan, kita jaga firman Tuhan, kita tetap membaca firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Jangan sampai itu padam sehingga iblis bisa menyerang kita. Kita tidak punya senjata untuk melawan iblis. Lalu apa yang harus kita jaga? Kita pun harus menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, ayat hafalan sudah mengerti bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ya, kita harus terjaga dan tidak tertidur. Kita harus berjaga-jaga dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Jadi jangan lengah, jangan terlalu nyaman, yang membuat kita tidak waspada, membuat kita lengah sendiri. Karena apa? Kalau di dalam cerita di Matius 12 ayat 43 sampai 45, yaitu cerita tentang kembalinya roh-roh jahat, roh jahat yang setelah keluar dia kembali lagi dan menjumpai bahwa tempat itu telah bersih. Dia kembalinya roh jahat itu. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara mencari tempat yang tandus. Dia berjalan berkeliling tempat yang tandus, mencari perhentian. Dia mencari perhentian orang-orang yang bisa ditelajak. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan ini. Maka pergilah ia dan dapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi tersusun, rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 orang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi jika kita tidak berjaga-jaga, ya kita lengah, ya ada iblis. Ya mungkin dulu kita pernah kehidupan lama kita kita sudah bersih, tapi kita tidak berjaga-jaga, iblis itu bisa datang kembali, mengajak 7 orang lain, bahkan lebih jahat lagi. Bisa dikatakan, ya kalau kita perhatikan di masa ini,
pandemi gelombang kedua ini lebih parah lagi. Ya, kalau kita tidak berjaga-jaga, ya, gelombang kedua akan lebih parah sama seperti di India itu. Nah, jadi kita harus berjaga-jaga di kehidupan rohani kita. Kalau kita berjaga-jaga, ya, kehidupan kita akan lebih parah karena iblis mengundang 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Oleh sebab itu, kehidupan kita hari demi hari harus berjaga-jaga. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan juga supaya kita tidak dapat ditelan? Di dalam ayat selanjutnya di 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan bahwa kita harus melawan iblis. Iblis itu kita perlu lawan. Nah, kata lawan juga sama seperti kata sadar tadi, itu perintah, kata perintah dalam bentuk lampau. Binatang yang dimangsa, ya, dan kalau binatang tersebut melawan, itu akan sulit ditelan. Ya. Demikian juga kita harus lawan iblis supaya tidak ditelannya. Bahkan kalau kita lawan, iblis sendiri akan lari. Di Yakobus 4 ayat 7 itu dikatakan bahwa Yakobus 4 ayat yang 7 berkatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi iblis bisa lari daripada kita kalau kita lawan. Ya, kita tidak dimangsa oleh iblis. Ya, tidak ditelannya. Kita lawan dengan iman yang teguh sesuai dengan Efesus 6 ayat 16. Jadi kita harus lawan dengan iman yang teguh. Jangan beri kesempatan. Jangan beri tempat bagi iblis. Di Efesus 4 ayat 27 kita tidak boleh memberi kesempatan kepada iblis ya untuk dia menelan kita atau untuk dia berdiam ya dalam rumah kita atau di dalam tubuh ini ya sebagai bait Tuhan. Jadi kita pada kesimpulannya kita perlu sadar dan berjaga-jaga setiap saat. Di saat musuh atau lawanmu itu tidak terlihat. Jika menunggu sampai dia datang, maka kita tidak memiliki cukup waktu untuk membuat persiapan bertahan, apalagi menyerang. Jadi kita harus ya sadar dan berjaga-jaga. Ya, jangan sampai kita lengah dan keadaan kita malah lebih buruk lagi. Demikian firman Tuhan, kiranya bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang merupakan kekasih-kekasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.